Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hendri Saputra Rangkuti, NIM 201201812. Dari lokal PAI 3G, tugas psikologi perkembangan anak. Dosen pengampu Bapak Iskandar, SAG, MPD, MSI, PhD. Materi kita pada kesempatan ini yaitu tentang tahap perkembangan manusia. Kita lanjut. Judul besar yaitu Perspektif Perkembangan Manusia. Setiap individu berkembang ada yang sama atau tidak sama dengan individu lain. Beberapa bagian dalam perkembangan manusia pasti melewati hal yang sama, misalnya perkembangan motorik dan perkembangan bicara. Bila kita hidup lebih lama, maka akan muncul kejadian-kejadian alamiah seperti kehilangan pendengaran dan kematian, dan lain-lain. Definisi perkembangan, development, yaitu pola pergerakan atau perubahan, mulai dari tahap konsepsi sampai kematian. Pandangan tradisional menekankan perubahan besar dari kelahiran remaja, perubahan sedikit pada masa dewasa, dan penurunan pada masa tua. Yang selanjutnya ada lifespan approach, menekankan perubahan perkembangan dari masa kanak-kanak sampai dewasa. Judul besar selanjutnya yaitu perkembangan berdasarkan pandangan lifespan. Perkembangan memiliki sifat yaitu ada ya lifelong, multidimensi, multidireksional, plastis, multidisiplin, disiplin, kontekstual. Kita lanjut. Penjelasannya, perkembangan lifelong melibatkan pertumbuhan dan penurunan, jadi sifatnya kontinu. Masa dewasa muda bukan merupakan titik akhir dari perkembangan. Tidak ada periode waktu yang mendominasi. Perkembangan multidimensional, yaitu terdiri dari atas beragam dimensi biologis, motorik, kognitif, dan sosioemosional. Di dalam tiap dimensi pun terdapat beragam dimensi lainnya. Perkembangan multidireksional. Beberapa dimensi atau komponen perkembangan ada yang meluas menuju kematangan, namun ada juga yang menurun. Perkembangan sifat plastis. Plastisi, yaitu kemampuan untuk berubah. Kita lanjut penjelasan tadi. Perkembangan multidisciplinary. Perkembangan merupakan minat para psikolog, sosiologis, antropologis, neurosaintis, dan medical research. Perkembangan dipengaruhi oleh konteks. Setiap perkembangan terjadi berkat interaksi berbagai situasi. Setiap situasi dipengaruhi oleh faktor sejarah, ekonomi, sosial, dan budaya. Selanjutnya, perkembangan dipengaruhi oleh konteks. Konteks terkadang berubah. Perubahan ini dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu faktor usia. Sesuai dengan usia, sebaya misal di seluruh dunia masuk SD itu umur 6 tahun. Tinjauan secara normatif sudah biasa terjadi pada individu pada generasi tertentu karena historical circumstance. Yang selanjutnya yaitu kejadian dalam kehidupan di luar normatif. Kejadian tidak biasa yang memiliki efek besar pada kehidupan individu. Judul besar yang selanjutnya yaitu tentang the nature dimensi of development. Perkembangan merupakan produk dari proses biologis, kognitif, dan sosial emosional. Proses biologis, perubahan pada fisik individu, proses kognitif, perubahannya pada kemampuan berpikir, intelijensi, dan bahasa. Proses sosioemosional, perubahan pada hubungannya dengan orang lain, perubahan emosi, dan perubahan kepribadian. Periode perkembangannya yaitu periode perkembangan.
kerangka waktu yang selalu ada pada setiap kehidupan individu yang memiliki ciri khasnya tertentu. Yang pertama yaitu periode prenatal, konsepsi sampai kelahiran. Masa bayi lahir dari 18 sampai 24 bulan, masa kanak-kanak awal, akhir masa bayi 5 sampai 6 tahun, masa kanak-kanak tengah dan akhir 6 sampai 11 tahun, masa remaja 10 sampai 12 atau 18 sampai 22 tahun. Masa dewasa muda, remaja akhir 30 tahunan, masa dewasa tengah 40 sampai 60 tahun, masa dewasa akhir 60 sampai 70 kematian. Nah, selanjutnya yaitu kita menjelaskan periode prenatal itu apa. Periode prenatal konsepsinya sampai 9 bulan, sampai lahirnya 9 bulan, ciri khasnya yaitu perkembangan yang sangat pesat. Masa bayi kelahiran sampai usia 18 sampai 24 bulan. Ciri khasnya yaitu sangat tergantung dengan orang dewasa. Yang kedua, masa berkembangnya aktivis psikologis. Nah, pembentukan bahasa pada bayi dimulai pada usia 2 bulan. Bahasa pada bayi berkembang melalui beberapa tahapan umum. Yang pertama, mengoceh itu pada umur 3 sampai 6 bulan. Yang kedua, kata pertama yang dipahami dari umur 6 sampai 9 bulan. Instruksi sederhana yang dipahami dari umur 11 sampai 12 bulan. Kata pertama yang diucapkan 10 sampai 15 bulan. Penambahan dan penerimaan kosakata lebih dari 300 kata pada usia 2 tahun. 3 tahun ke depan kosakata akan berkembang lebih besar lagi. Nah, judul besar yang selanjutnya yaitu yang ketiga, masa kanak-kanak awal akhir masa bayi sampai usia 5 sampai 6 tahun. Masa prasekolah, self-sufficiency dan bermain. Yang keempat, masa kanak-kanak tengah dan akhir dari umur 6 sampai 11 tahun, yaitu kalistung, berfokus pada prestasi dan kontrol diri. 5. Remaja, fase remaja, bervariasi dari 10 sampai 12 sampai 18 sampai 22 tahun. Perubahannya yaitu fisik yang sangat cepat, mengalami pubertas kemampuan reproduksi secara seksual. Perempuan, menarche, pinggul dan payudara membesar, tumbuh rambut di beberapa area. Laki-laki mimpi basah, membesarnya testis, skrotum dan penis, suara pecah, jakun dan tumbuh rambut di beberapa area. Mencari kemandirian dan identitas. 3. Masalah yang cenderung muncul konflik dengan orang tua, mood berubah dan perilaku berisiko. 6. Masa dewasa awal atau remaja akhir dari umur kurang lebih umur 30 tahunan. Mandiri secara pribadi dan ekonomi, mencari pasangan hidup. Yang ketujuh, dewasa tengah di usia 40 tahun. Keterlibatan dan tanggung jawab, menemani dan mengarahkan generasi selanjutnya. Yang kedelapan, yang terakhir, dewasa akhir usia 60-70 tahun sampai kematian, yaitu peninjauan kehidupan mereka, penyesuaian terhadap peran sosial yang baru, masa yang paling panjang dalam rentang kehidupannya. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.